Oke, sekarang kita lanjutkan latihan 7.3 dari buku paket halaman 192 ya Dek ya. Kita akan bahas soal nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 3, buatlah kumpulan data dengan banyaknya data ada sebanyak 13 buah dan memenuhi kondisi data terkecil 3, data terbesar 13, modusnya 4, medianya 8. 13 ini adalah N-nya. Ya, banyaknya data itu simbolnya N. Kemudian untuk soal nomor 3, ini nanti akan menghasilkan beberapa alternatif kemungkinan jawaban ya. Nah, cara kerjanya begini. Yang pertama, data terkecil sama dengan 3, ini langsung saja kita letakkan di urutan pertama ya, di ujung sebelah kiri. Kemudian data terbesar 13 kita letakkan di ujung paling kanan. Nah, jadi ini adalah data pertama, kemudian yang ini adalah data terakhir. Ya, data ke-13. Kebetulan nilainya juga sama dengan 13. Nah, median itu kita letakkan di tengah-tengah. Gitu ya. Jadi median itu adalah nilai tengah atau data yang terletak tepat di tengah-tengah dari sekumpulan data yang sudah urut. Nah, masalahnya median ini terletak di urutan data keberapa. Nah, kita harus hitung dulu, ya Dek ya. Masih ingat bagaimana cara ngitungnya? Jadi kalau banyaknya data diketahui sama dengan 13, maka letak median ya, cara menghitungnya adalah yang pertama kita bagi dulu banyaknya data dengan 2. 13 dibagi 2 hasilnya adalah 6,5. Nah, karena di sini hasil baginya merupakan bilangan pecahan, maka ini harus dibulatkan ke atas, ya Dek ya. 6,5 kalau dibulatkan ke atas hasilnya sama dengan 7. Nah, artinya median ya, nilai tengah ini terletak pada data urutan ke-7. Nah, ini adalah data ke-7. Logikanya di sebelah kiri median ada berapa data? Ada 6 data, ya kan? Ada 6 data. Kemudian di sebelah kanan median ini juga sama. Ada 6 data. Karena median itu pas di tengah-tengah, ya kan? 6 tambah 6 12 ditambah 1 data median, totalnya ada 13 data. Nah, begitu cara berpikirnya. Selanjutnya modusnya sama dengan 4. Modus itu adalah data yang paling sering muncul, ya Dek ya. Jadi kita bisa membuat seperti ini ya. Jadi di kiri kita kan butuh 6 data. Sudah ada 1 data, berarti kurang 5 data. Ya sudah, kita buat saja 4-nya ini muncul 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian yang kanan ya kita buat seperti ini. 9, 10, kita butuh 5 data ya. Kita butuh 6 data ya. Karena sudah ada 1 data, maka kita butuh 5 data lagi. 9, 10, 11, misalkan ini 11, di sini 12. Nah, ini total 13 data. Modusnya 4. Oke, ini adalah alternatif kemungkinan jawaban yang pertama. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita bisa membuat beberapa alternatif kemungkinan jawaban yang lain. Coba, ini adalah alternatif kemungkinan jawaban yang kedua. Patokannya kita patuhi terlebih dahulu. Jadi kondisi itu bayangkan seperti patokan gitu ya. Nah, ini patokannya kita buat dulu. Di sini 3, ini 8, kemudian di sini 13. Nah, modusnya kan 4. Kalau tadi kita buat frekuensi kemunculannya sama dengan 5, sekarang kita kurangi. Misalkan frekuensi kemunculannya sama dengan 4, berarti 1, 2, 3, 4, kemudian di sini taruhlah 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 data. Yang di kanan ini boleh sama persis seperti atasnya atau boleh diganti ya. Misalkan ini 9, kemudian ini 10, ini 10, ini 11, ini 12. Nah, ini adalah alternatif kemungkinan jawaban yang kedua. Prinsipnya kondisi ini harus selalu terpenuhi. Jadi ini adalah data terkecil, kemudian 4 ini adalah modus ya, data yang paling sering muncul. Lalu 8 ini adalah median, 13 ini adalah nilai atau data terbesar. Nah, ini silakan dilanjutkan sendiri. Ya Dek ya, jelas ya.
Oke, kita lanjutkan sekarang soal nomor 4. Dari 2 kelas siswa SD di sekolah Pancasila, diperoleh data tinggi siswa dalam satuan sentimeter sebagai berikut. Nah, ini datanya ada kelas A dan kelas B. Lalu ada beberapa pertanyaan ya. Oke, ini sudah saya pisahkan seperti ini. Oke, yang pertama, untuk masing-masing kelas buatlah grafik line plot. Ya, masih ingat ya bagaimana cara membuat line plot? Berarti kita buat garis bilangan seperti ini. Nah, ini adalah untuk kelas A, kemudian yang ini untuk kelas B. Langkah pertama adalah datanya kita urutkan dulu. Jadi ini kelas A dan kelas B, ini datanya kita urutkan. Ini supaya cepat, ini sudah saya urutkan ya, Dik ya. Untuk kelas A, ternyata data yang paling kecil ya itu 99, data yang paling besar 137. Ya, untuk yang kelas B, data yang paling kecil 119, yang paling besar 147. Ya. Kemudian kita tinggal membuat grafik line plotnya. Nah, caranya begini. 99 ini kan muncul satu kali. 99 itu ada di sini. Berarti muncul satu kali. Ya kan, kita buat X di sini. Nah, kemudian 107 ini juga muncul satu kali, ya kan? Ini 100, ini 102, 104, 106. Nah, 107 itu ada di sini. Berarti kita buat X satu kali. Lalu 114 muncul berapa kali ini coba? 1, 2, 3. Berarti kita gambar X ya, kita buat X. Nah, silang ya di atas angka 114. Ini 110, 112, ini 114. Nah, jadi muncul 3 tanda silang di sini. Ya, menyatakan bahwa 114 itu frekuensinya sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, nanti seperti ini. Data yang terakhir itu adalah 137 di sini. Jadi ya, 130, 132, 134, 136, di sini adalah 137. Oke, ini adalah line plot untuk kelas A. Sekarang yang ini adalah line plot bagi kelas B. Ya, caranya sama. Jadi data yang paling kecil ini kan 119 ada di sini. Kemudian muncul satu kali, berarti silangnya 1. 120 ini muncul satu kali, berarti di atasnya 120 kita buat tanda silang satu kali dan seterusnya. Ya, ini adalah line plot untuk kelas B. Sekarang pertanyaan yang B, tentukanlah ring, modus, dan median dari setiap kelas. Nah, kita buat di sini aja ya. Ini saya munculkan lagi line plotnya. Untuk ring itu prinsipnya adalah data yang paling besar ya, berarti 137. Nah, di sini aja ya. Jadi ring ini adalah kelas A. Ring kelas A itu berarti 137 dikurangi data terkecil. Nah, ini kan 99. Jadi ini 137, yang ini 139. Berarti 137, kok 139? Ini 99 ya. Nah, ini 99, berarti 137 dikurangi 99. Ini hasilnya adalah 38. Ya, ini ringnya untuk kelas A. Kemudian untuk kelas B ya caranya sama ya. Untuk kelas B berarti ringnya adalah data paling besar ya kan. Data paling besarnya di sini 147 ya. Kemudian yang paling kecil ini 119. Berarti 147 dikurangi 119 sama dengan 28. Selanjutnya modus. Nah, modus itu adalah data yang paling sering muncul, yang frekuensinya paling tinggi. Berarti tinggal kita cari yang X-nya itu paling banyak. Nah, kebetulan untuk kelas A modusnya adalah ini 114 ya kan. Ini 114. Ada 2 ya modusnya ya, 114 dan ini muncul 3 ya. Jadi silangnya ada 3.
Ini 127. Nah, ini 114 dan 127. Berarti ini adalah bimodal karena modusnya ada 2. Sekarang bagaimana dengan kelas B? Oh, ini ternyata sama ya. Modusnya juga ada 2 ini. Nah, berarti modusnya adalah sebentar. Ini modusnya 135 ya. 132, 134, nah ini 135 dan 142. Nah, ini. Ya, ini juga bimodal karena modusnya ada 2. 114, 127, yang ini 135 dan 142. Selanjutnya median. Ya, median itu adalah data yang terletak tepat di tengah-tengah. Lah ini kalau kita hitung, gitu ya. Ada berapa data? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Ini sama ya, kelas A dan kelas B, jumlah siswanya sama, berarti banyak datanya sama, yaitu 17. Masih ingat kan ya bagaimana cara menentukan letak median? Jadi yang pertama, kita bagi dulu banyaknya data dengan 2. Berarti 17 dibagi 2 sama dengan 8,5. Nah, karena ini merupakan bilangan pecahan, berarti harus dibulatkan kemana? Dibulatkan ke atas. Jadi ya 8,5 dibulatkan ke atas sama dengan 9. Artinya median sama dengan data ke-9. Nah, kita cari sekarang. Data ke-9-nya berapa? Untuk kelas A ya. Jadi saya pakai warna hijau aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti medianya sama dengan berapa? 119 ya, medianya 119. Median sama dengan 119, yaitu data urutan ke-9. Dengan cara yang sama untuk kelas B ya, kita cari data ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Berarti medianya sama dengan 135 yang ini ya. Oke, jadi untuk kelas B median sama dengan 135. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang C. Kedua kelas berasal dari tingkat yang berbeda. Nah, kelas manakah menurut kalian yang memiliki tingkat yang lebih tinggi? Nah, dari line plot ini kita sudah langsung bisa membaca bahwa kelas B ini merupakan kelas yang siswanya itu tinggi-tinggi ya. Secara umum siswa di kelas B itu lebih tinggi dibandingkan dengan siswa kelas A. Nah, ini. Jadi secara umum anak-anak kelas B gitu ya, anak-anak kelas B itu lebih tinggi daripada kelas A. Ya, dari line plot ini kita sudah langsung bisa membaca. Nah, kalau kita menggunakan analisa median ya, jadi median kelas B itu kan 135 cm. Sedangkan median kelas A itu hanya 119 cm. Berarti lebih tinggi kelas B mediannya. Ya kan? Dapat disimpulkan 50%, ingat kalau median itu adalah data yang terletak tepat di tengah-tengah ya. Jadi dapat disimpulkan 50% anak kelas B itu tingginya sama atau lebih dari 135 cm, sementara median kelas A hanya 119 cm dengan nilai tertingginya 137 cm ya. Di sini hanya satu anak saja. Nah, ini ya kan, hanya satu anak saja yang tingginya 137 cm. Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kelas B itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan siswa yang ada di kelas A. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang D, berapa persen siswa dari kelas B yang memiliki tinggi sama atau lebih tinggi dari median tinggi badan siswa kelas A? Nah, median siswa kelas A. Median siswa kelas A itu kan tadi berapa? Median siswa kelas A itu sebentar, kita cek lagi ya.
Median siswa kelas A. Nah, ini 119 ya. Median siswa median kelas A ya. Itu 119. Kita kembali ke sini. 119. Nah, ini kita beri tanda saja ya supaya kita bisa membayangkan. Ini adalah median. Ya, median bagi kelas A. Yang ditanyakan adalah berapa persen siswa dari kelas B yang memiliki tinggi sama atau lebih tinggi dari median tinggi badan siswa kelas A. Nah, terlihat dengan jelas di sini bahwa 100% ya Dek ya, seluruh siswa kelas B itu memiliki tinggi sama atau lebih tinggi dari median tinggi badan siswa kelas A. Median kelas A kan di sini. Sementara tinggi badan siswa kelas B itu di sini. Nah, di atasnya median hanya ada satu siswa yang sama dengan mediannya kelas A. Sehingga nanti kalau ditulis begini ya, 100% ya seluruh siswa kelas B memiliki tinggi badan sama ya kan atau lebih tinggi dari median kelas A. Yang sama itu satu orang ya, di sini 119. Ini adalah siswa kelas B. Jadi yang sama dengan median kelas A hanya ada satu siswa di kelas B ya. Selain satu siswa ini seluruhnya lebih tinggi dari median kelas A. Maka dikatakan 100% ya siswa kelas B memiliki tinggi badan sama atau lebih tinggi dari median kelas A. Oke, selanjutnya di video berikutnya kita akan bahas soal nomor 5. Terima kasih.